Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ustadz Ahmad Fauzi selaku dosen pengampu mata kuliah Al-Idarah wa Israf At-Tarbawi dan teman-temanku yang dirahmati Allah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan yang terdiri dari dua orang, yaitu saya sendiri, Naila, dan yang kedua yaitu Najmi Syuhroh. Dan yang pertama tentang pengertian administrasi pendidik dan tenaga kependidikan yang akan dijelaskan oleh saudari Najmi Syuhroh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita ke topik yang pertama, yakni pengertian administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas untuk merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, memberikan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang diangkat dan mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan, yang mana di dalamnya termasuk seorang pendidik. Fungsi administrasi kalau dihubungkan dengan administrasi pendidik dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas guru, dosen, dan lain-lain dalam mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Profesi pendidik yaitu meliputi guru, dosen, tutor, konselor, dan lain-lain. Kalau tenaga pendidikan itu meliputi kepala sekolah, pengawas, tenaga administrasi seperti tata usaha, kemudian tenaga kepustakaan, tenaga laboratorium, tenaga kebersihan, dan lain-lain. Jadi, pada dasarnya baik pendidik maupun tenaga kependidikan memiliki peran dan tugas yang sama, yaitu melakukan berbagai aktivitas yang mengarah pada terciptanya kemudahan dan keberhasilan siswa dalam belajar. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk kegiatan administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, ada perencanaan. Sebelum adanya pengumuman dari dibukanya lowongan pekerjaan bagi PTK atau pendidik dan tenaga kependidikan, maka sebelumnya suatu lembaga atau institusi yang membutuhkan PTK ini harus ada perencanaan dulu. Proses perencanaan pada administrasi PTK dimulai dengan adanya pengadaan tenaga pendidikan, meliputi seleksi, penempatan, dan orientasi. Yang kedua adalah pengadaan. Pengadaan ini merupakan kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong, untuk mengisi bidang yang kosong. Langkah-langkah pengadaan tenaga pendidikan adalah pertama, pengumuman adanya formasi baru atau pengumuman adanya lowongan, yang mana di dalamnya nanti harus tercantum beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar. Kedua, ada pendaftaran. Pendaftaran dilakukan tentunya setelah pengumuman tersebar dan pendaftar nantinya akan mengajukan permohonan dengan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang keempat yaitu seleksi atau penyaringan yang dilakukan melalui 3 tahap, yaitu seleksi administratif atau seleksi berkas-berkas yang menjadi persyaratan tadi, kemudian ada ujian atau tes, dan terakhir ada pemeriksaan medis atau kesehatan. Setelah seleksi dilakukan, langkah berikutnya adalah pengumuman
Pengumuman ini berisi peserta yang lolos dalam seleksi sesuai ketentuan dan penempatan kerja. Bentuk kegiatan selanjutnya yang ketiga yakni penempatan. Penempatan ini merupakan tindakan pengaturan atas seseorang untuk menempati suatu posisi atau jabatan. Jadi penempatan ini seperti proses penanganan pegawai baru yang sudah melakukan pendaftaran ulang sebelumnya untuk diberitahu pada bagian atau pada bidang mana mereka akan ditempatkan. Dalam konteks penempatan ini, ada yang namanya mutasi atau perpindahan pegawai dari satu wilayah kerja ke wilayah kerja lain atau dari satu bidang kerja ke bidang kerja yang lain. Dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan. Adanya mutasi ini dapat menjadi alternatif penting bagi pengembangan organisasi atau perusahaan. Terakhir adalah orientasi. Orientasi ini bertujuan untuk mempercepat masa adaptasi, sehingga tenaga kependidikan baru dapat melakukan pekerjaannya lebih cepat dan lebih baik. Program orientasi ini sering disebut atau biasa disebut dengan induksi, yaitu memperkenalkan para pegawai baru dengan peran atau kedudukan atau posisi mereka dengan organisasi dan pegawai lain. Jadi seperti itu. Untuk topik selanjutnya yakni jenis-jenis dokumen dan bentuk format administrasi pendidik dan tenaga pendidikan akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya, Naila. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dokumen pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan di sini bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pembinaan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di satuan pendidikan. Pendidik di sini adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, serta memberikan bimbingan dan pelatihan untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya bagi pendidik di perguruan tinggi. Dan di sini terdapat 13 dokumen administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu buku cuti pegawai atau guru. Dan yang kedua yaitu daftar hadir. Dan yang ketiga yaitu daftar rangkuman tidak hadir guru. Yang keempat yaitu data kepegawaian. Yang kelima, skala penilaian prestasi dan kemampuan guru. Dan yang keenam, yaitu buku induk pegawai. Yang ketujuh, file pegawai. Yang kedelapan, uraian tugas pegawai. Yang kesembilan, data statistik guru dan pegawai. Yang kesepuluh, surat izin cuti, dan yang ke-11 surat tugas. Kemudian yang ke-12 rekap kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh guru, dan yang ke-13 struktur organisasi koperasi. Kemudian bentuk dan format administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, adapun bentuk dan contoh format administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah yang pertama yaitu formulir pendidik dan tenaga kependidikan yang terdiri dari di dalamnya itu terdiri dari identitas sekolah, identitas pendidik dan tenaga kependidikan, dan data pribadi.
serta data kepegawaian, kompetisi khusus, dan kontak. Yang kedua itu tentang penugasan, dan yang ketiga tentang riwayat sertifikasi dan riwayat pendidikan. Dan bisa lihat di makalah. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.